Reza dan Mirsa berhasil mengusir si seblak ceker Ranti yang ingin mengacau di acara pernikahan Reza dan Mirsa. Selamat datang di YouTube channel Sinopsis Sinetron. Kali ini kita akan mengulas sinetron Wanita Istimewa yang tayang pada hari ini. Episode hari ini tentunya ya nggak tahu juga sih ya guys. Mimin jadi takut gitu. Kalau kita nonton episode hari ini takut kecewa. Tapi kalau nggak ditonton, kalau ternyata pernikahannya jadi, ya kita nggak jadi nikahan online dong, ya kan? Kita tuh udah happy banget loh dengan Mirsa dan Reza yang sudah mempersiapkan pernikahan mereka dengan ya bisa dibilang sangat matang. Walaupun mereka hanya membutuhkan waktu 1 minggu untuk persiapan pernikahan mereka, tapi ya persiapannya sudah sangat amat oke banget lah gitu ya. Mereka sudah mempersiapkan pernikahan tersebut sedetail mungkin hanya dalam waktu 1 minggu. Itu tuh kalau menurut Mimin sih sangat amat oke banget ya guys ya. Cuma permasalahannya memang ada pada lingkungan mereka yang toksik. Coba aja kalau mereka cuma mempunyai keluarga seperti Mpok Siti, Ibu Desi gitu ya, dan Aurel gitu. Pastinya sekarang mereka udah sah nih sebagai suami istri. Gak perlu harus nungguin Pak Pramana lah, gak perlu harus menunggu restu dari Sarah lah, gak perlu harus diganggu sama Ranti lah, gak perlu harus dicemburui sama Karina lah, iya kan? Dan yang paling benar tuh di episode kemarin ya cuma si Radit doang ya guys ya. Entah kenapa sekarang Radit jadi bikin Mimin jadi menggebu-gebu gitu untuk menjodohkan Radit dengan Pok Siti aja ya. Jangan sama Karina lagi, karena jujur udah muak banget ngelihat Karina. Entah kenapa Mimin merasa kehadiran Karina sekarang menurut Mimin benar-benar menjadi perusak sinetron ini gitu. Mimin sangat amat berharap sekali ya guys ya, kalau Karina cepet-cepet sadar deh. Jangan nyalahin Mirsa atas kesedihan yang dia derita sekarang. Toh Mirsa ini juga cukup banyak penderitaannya selama ini gitu ya. Dan udah semestinya dia bahagia. Biarkanlah dia bahagia sekarang dengan pilihan dia, dengan apa yang sudah dia jalani selama ini. Kemudian dia udah banyak banget berkorban demi orang lain, bahkan berkorban demi mentalnya Karina ya. Coba aja kalau Akira langsung diambil sama Mirsa, ya pastinya gak akan apa-apa juga buat Mirsa, malah bagus lah untuk Mirsa. Tapi karena Mirsa juga mikirin kesehatan mentalnya Akira yang tiba-tiba diambil seperti itu aja, kan dia juga gak mau gitu. Jadinya ya dia berpikir gimana caranya agar Akira ini masih tetap bisa disayang sama ayah dan ibunya. Maksudnya Radit dan Karina, dan ibu kandungnya sendiri yaitu Mirsa, dan sebentar lagi disayang juga sama Reza gitu ya guys ya. Dan entah nggak tahu deh. Pokoknya yang Mimin harapkan, pokoknya episode hari ini tuh Reza dan Mirsa harus berlayar. Ini udah hari H loh, masa sih kita udah memakai baju kondangan, mereka juga sudah memakai baju pernikahan, masa sih pernikahannya jadi nggak jadi? Dan tenang saja, di episode hari ini kita akan melihat usaha Pak Pramana agar tidak telat hadir di acara pernikahan tersebut. Kita tahu kalau si Karina ini kan benar-benar dengki sekali ya sama Mirsa. Jadi dia mengulur-ngulur waktu Pak Pramana untuk bisa sampai ke acara itu dengan bekerja sama bersama si Mang Eben. Cuma kan Mang Eben di sini ya juga nggak bisa berbuat apa-apa ya guys ya, karena tahu dia tampak mengulur-ngulur waktu, kemudian mencari jalan alternatif yang jauh yang membuat Pak Pramana jadi telat untuk hadir di pernikahan tersebut, ya tentu membuat Pak Pramana jadi tidak tenang. Akhirnya Pak Pramana minta turun di tengah jalan sama Mang Eben, kemudian Pak Pramana langsung naik ojek
Dan bisa-bisanya juga si Karina ini masih berusaha untuk menghentikan Pak Pramana, tapi Pak Pramananya tidak memikirkan Karina sama sekali karena memang Pak Pramana juga mengatakan kepada Karina ini adalah hari spesialnya Mirsa, dia harus hadir ke acara tersebut, dan itulah yang membuat Karina jadi semakin menggebu-gebu untuk menghancurkan pernikahan itu. Sementara itu di tempat acara pernikahan Reza dan Mirsa sudah sangat amat terdesak sekali. Ditambah lagi dengan penghulunya yang bertanya gitu, di mana yang mau menikahkan Mirsa dan Reza, di mana ayahnya Mirsa, apakah masih lama atau enggak, karena sebentar lagi penghulunya juga harus pergi ke tempat yang lain untuk menikahkan orang yang lain juga gitu. Alhasil itulah yang membuat Reza dan Mirsa itu tuh jadi nggak tenang. Reza dan Mirsa itu tuh jadi takut gitu. Dan pada akhirnya ya Mirsa dan Reza pun juga jadinya sama-sama saling tatap. Mereka takut kalau pernikahan mereka nggak jadi, dan yang paling parahnya lagi di episode kemarin kan padahal kita udah ngeliat kalau Sarah sudah merestui ya pernikahan Reza dan Mirsa, tapi tiba-tiba Sarah ngamuk dan mengatakan kalau Reza ini harus menghentikan pernikahannya dengan Mirsa. Ini tuh ada apa? Apakah karena keterlambatan Pak Pramana sehingga Sarah berpikir kalau Pak Pramana hanya mempermainkan Reza dan dia saja gitu untuk mempermalukan mereka. Dan ya, tapi mudah-mudahan saja di behind the scene yang sudah tersebar kan kita ngelihat kalau ada Pak Pramana dan Karina di sana. Nah, mudah-mudahan ini akan menjadi pertanda kalau Pak Pramana hadir walaupun memang sedikit telat, tapi dia tetap akan berhasil menikahkan Reza dan Mirsa. Namun di sisi lain ada orang yang ya lagi-lagi mau mengacau nih guys, bukan hanya Karina tapi Ranti. Kita tahu kalau Ranti ini ingin sekali menyebarkan foto mesra dia waktu itu ya yang sama Reza, dimana dia tiduran berdua bersama Reza dan sambil memeluk Reza. Yang Mimin takutkan foto tersebut malah sampai ke tangannya Pak Pramana sehingga nanti Pak Pramana bakalan marah sama si Reza ini. Tapi Mimin berharap kalau ini tidak akan terjadi ya guys ya, karena memang kan sebelumnya Reza sudah mewanti-wanti security untuk jangan sampai memperbolehkan Ranti masuk ke acara pernikahan Reza dan Mirsa ini. Dan di sisi lain pun tentu security akan bekerja dengan maksimal, dan memang kita ngelihat kalau si Ranti ini ya dianggap sebagai penyusup ya guys ya kalau masuk ke acara pernikahan Reza dan Mirsa ini. Dan mudah-mudahan saja nanti Ranti bisa diamankan dan jangan sampai mengacau di acara tersebut. Yang Mimin takutkan Ranti malah bertemu dengan Karina, jadinya ya mereka jadi tahu gitu kalau mereka ini memang sama-sama ingin menghancurkan pernikahan dari Reza dan Mirsa ini. Nah, mudah-mudahan saja mereka nggak bertemu dan mereka nggak saling tahu kalau mereka ini sama-sama ingin menghancurkan pernikahan tersebut. Karena kalau mereka udah bertemu dan saling kenal kemudian saling menyampaikan kejahatan mereka satu sama lain, yang Mimin takutkan ya nanti mereka akan bekerja sama gitu untuk menghancurkan rumah tangganya Reza dan Mirsa ke depannya. By the way, ada pemain baru juga nih guys, si Felicia yang diperankan oleh siapa ya namanya, Mimin lupa, yang pernah main di Naik Ranjang itu loh. Coba deh tulis di kolom komentar siapa ya namanya, Cynthia Mariska atau Mariska Ica, siapa gitu ya, Mimin lupa. Dan sepertinya entah kenapa kalau di Naik Ranjang kan dia antagonis ya guys ya. Masa sih harus ditambah lagi pemeran antagonis di sinetron ini? Masa sih bakalan harus ada lagi orang yang ingin menghancurkan rumah tangganya Reza dan Mirsa, ya kan? Dan di sini Om Irwan siapa? Kemudian si Felicia ini ada apa gitu? Mimin takut banget deh. Karena waktu itu aja kita berharap kehadiran Sarah di awal-awal akan membawa aura positif ya guys ya. Namun ternyata kan sempat aura negatif yang disebar nih sama si Sarah ini gara-gara hasutan si Ranti. Nah, yang Mimin takutkan si Felicia ini kenal juga nih sama si Ranti.
nanti dia bakalan ya lagi-lagi dihasut seperti halnya Sarah. Jadi kan Ranti ini gimana caranya menghasut orang-orang di sekitaran dia, di sekitaran Reza untuk membenci si Mirsa kan guys. Nah itulah yang Mimin takutkan, takut kalau nanti ternyata Felicia ini menyimpan rasa suka sebenarnya sama si Reza, tapi ternyata Reza udah nikah sama wanita lain yaitu Mirsa, kemudian disuruh sama Ranti untuk dihasut menghancurkan rumah tangganya Reza dan Mirsa, ngejek-jelekin Mirsa, sehingga nanti Ranti merasa ada kesempatan untuk mencuri hatinya Reza karena berhasil dipisahkan nih Reza dan Mirsanya oleh Felicia. Nah pasti bakalan kayak gitu terus gitu alur ceritanya. Kalian nggak sih pasti bakalan ada terus yang dikambing hitamkan dan pada akhirnya mengorbankan rumah tangganya Reza dan Mirsa. Mimin gak rela itu semua terjadi. Biarin deh, yang Mimin harapkan si Aurel dan Akira berebut untuk mencuri hatinya Mirsa gitu ya. Mereka berantem untuk mendapatkan cinta yang tulus dari Mirsa gitu ya kan. Ya udah gitu aja gitu alur ceritanya, jangan malah banyak sekali orang ketiga yang mengganggu rumah tangganya Reza dan Mirsa terus-terusan gitu, karena kayak nggak adil aja gitu. Kenapa harus mereka terus sih yang dijadikan sasaran? Iya tahu ini namanya sinetron. Sinetron ini pasti akan menjadikan pemeran utama sebagai sasarannya, karena kan memang pemeran utama adalah Gong dari sinetron ini. Cuma ya masa sih harus full hampir 1 minggu nih, 7 hari dalam 1 minggu alur ceritanya menunjukkan penderitaan pemeran utama terus menerus, yang gak adil juga dong ya. Nah makanya Mimin berharap kalau sebentar lagi Mirsa dan Reza beneran sah menjadi suami istri, pernikahan mereka tidak ada yang mengganggu, dan mudah-mudahan saja alur ceritanya juga sesuai dengan yang kita harapkan. Oleh karena itu kalian semua jangan lupa nonton dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you.